dari bed occupancy rate, yaitu menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur dalam satu periode waktu. Lalu ada APOS, yaitu singkatan dari average length of stay, yaitu menghitung rata-rata lama pasien menginap di rumah sakit. Lalu ada TOI, yaitu singkatan dari turnover interval, waktu antara penggunaan tempat tidur oleh pasien berikutnya. Lalu yang terakhir adalah BTO, yaitu bed turnover, untuk mengetahui frekuensi penggunaan tempat tidur dalam setahun. Di sini kita inputkan saja bilangan bor dari tahun ke tahun dengan dibulatkan 62,53 untuk data tahun 2018 menjadi 63, data tahun 2019 66,38 menjadi 66, 25,24 menjadi 25, lalu ada 26,82 menjadi 27. Di sini saya menggunakan garis bantu. Garis bantu digunakan untuk membantu dalam memahami seberapa efisien tempat tidur rumah sakit digunakan. Pertama-tama kita akan melakukan perhitungan TOI terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 100 dikurangi bor. 100 dikurangi bor. Lalu akan muncul hasilnya. Lakukan hal yang sama dengan data lainnya. Setelah selesai melakukan perhitungan dari bor, kita akan setelah melakukan perhitungan TOI, kita akan memasukkannya ke dalam grafik Barber-Johnson dengan cara klik select all pada bagan TOI dan loss. Lalu klik insert. Pilih chart. Di sini saya akan menggunakan scatter with straight lines and markers. Klik. Lalu kita pindahkan ke set berikutnya dengan cara klik kanan pada grafik. Lalu klik move chart. Di sini saya akan memindahkannya ke sheet bagian 2. Klik OK. Nah, di sini sudah terpindahkan. Untuk chartnya, saya beri nama, kita klik kanan pada bagian bawah angka, lalu klik add binary grid lines, lalu pada bagian kiri kita klik kanan, lalu pilih juga add binary grid lines. Setelah itu kita klik bagian bawah, lalu pilih format axis. Untuk balance minimum kita gunakan 0,0 dan maksimal 10,0. Untuk unit major dan minornya kita gunakan 1,0 dan 0,2. Klik X, lalu klik kanan pada bagian kiri, pilih format axis. Lalu untuk bounds minimum dan maksimumnya kita menggunakan 0,0 dan 30,0. Untuk unitnya, majornya kita menggunakan 2,0 dan 0,4. Lalu klik X. Setelah selesai, kita akan memberi nama pada tiap garisnya agar tidak tertukar dengan cara klik teks, lalu textbook. Kita beri nama bor. Untuk mengetahui bor berasal dari data mana, kita klik saja garisnya, lalu akan muncul 10,90. Kita lihat di sheet 1. Untuk 10,10 berasal dari bor 90. Jadi kita beri nama bor 90%. Lalu sesuaikan dengan grafiknya. Lakukan hal yang sama untuk memberikan nama pada tiap garis yang lainnya. Selain memberikan nama pada tiap-tiap garis bor,
kita dilanjutkan dengan melakukan perhitungan pada BTO. Nah, di sini untuk rumus BTO-nya ialah dengan cara menghitung jumlah hari dalam setahun dibagi dengan BTO yang ada. Caranya adalah dalam satu tahun terdapat 365 hari dibagi dengan BTO. Klik enter. Maka muncul otomatis jumlahnya. Kita set saja ke bawah. Nanti otomatis akan muncul nilainya. Setelah selesai, kita akan menginputkan hasil perhitungan TOI pada BTO ini ke dalam grafik Barber-Johnson. Perhitungan, di sini kita akan menginputkan hasil dari perhitungan ke dalam grafik Barber-Johnson. Caranya adalah dengan klik kanan pada grafik, lalu klik select data, klik add, lalu beri nama series name-nya dengan nama BTO 73,08. Lalu untuk series X-nya kita isikan TOI. Lalu untuk series Y-nya kita masukkan dari data loss. Di sini akan muncul hasil dari grafik Barber-Johnson pada BTO 73,08. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama seperti yang tadi untuk data BTO. Setelah selesai melakukan penginputan data BTO ke dalam grafik Barber-Johnson, kita akan memberi nama pada tiap garisnya agar tidak kebingungan nantinya dengan cara klik elemen plus pada bagian kanan grafik, lalu klik legend. Nah, di sini sudah otomatis terberi nama. Selanjutnya kita sesuaikan saja untuk nama-nama grafik. Setelah selesai merapikan, di sini kita akan mencari daerah efisien dengan cara klik kanan pada grafik Barber-Johnson, lalu pilih select data, klik add, lalu beri nama daerah efisien. Untuk series X, kita isi data X pada set 1. Untuk series Y kita select data Y, klik OK. Nah, maka akan muncul daerah efisien dari grafik. Selesai menginputkan daerah efisien, dilanjutkan dengan menginputkan data APOS dan TOI ke dalam grafik Barber-Johnson. Caranya adalah dengan klik kanan pada grafik, lalu pilih select data, klik add, lalu untuk series name-nya gunakan sesuai periode waktu. Di sini ada 2018. Untuk series X-nya kita masukkan data TOI, tahun 2018. Lalu untuk series Y-nya kita masukkan applause. Klik OK. Maka nanti akan muncul titik applause dan TOI-nya pada grafik. Lakukan hal yang sama untuk data berikutnya.
Berdasarkan grafik Barber-Johnson, dapat kita ketahui bahwa nilai bor rumah sakit berada di luar standar ideal yaitu 75% hingga 85%. Lalu untuk loss-nya juga tidak sesuai dengan standar ideal yaitu 3 hingga 12 hari. Lalu untuk TOI-nya berada di luar batas ideal yang seharusnya 1 hingga 3 hari. Dan yang terakhir ialah nilai BTO-nya kurang dari standar minimal, yaitu 30 kali per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah sakit belum efisien. Ketidakefisienan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang optimalnya pemanfaatan tempat tidur, masalah organisasi, ataupun kesalahan input data pada bagian rekam medis. Kondisi ini tentu dapat berdampak negatif seperti menurunkan keselamatan pasien, kualitas pelayanan, dan kepuasan pasien. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh rumah sakit. Di antaranya ialah 1. Pengoptimalan manajemen tempat tidur, yaitu dengan menerapkan sistem reservasi dan penjadwalan yang lebih baik, rumah sakit dapat mengurangi TOI dan meningkatkan BOR. Lalu yang kedua ialah peningkatan proses perawatan, yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan medis untuk memperpendek loss tanpa mengorbankan keselamatan pasien. Yang ketiga ialah analisis dan perbaikan administrasi, yaitu dengan melakukan audit terhadap proses administrasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi keterlambatan dalam perawatan pasien. Yang keempat ialah dengan meningkatkan fasilitas dan sumber daya yang ada dengan berinvestasi dalam fasilitas dan sumber daya medis untuk meningkatkan daya tarik rumah sakit sekaligus memenuhi kebutuhan pasien. Lalu yang terakhir ialah dengan pelatihan staf dengan memberikan pelatihan kepada staf medis dan administratif guna meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.